Apakah dengan datangnya musibah Allah akan mengampuni dosa kita, Ustaz? Nah, seperti hadis yang saya sebutkan, ya, atau hadis yang akan saya baca, apa yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih Tirmidzi. Nabi SAW mengatakan, "Idza ardallahu bi 'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Fa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Kata Nabi SAW, apabila Allah menginginkan kepada hambanya sebuah kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan segerakan ukubah dia di dunia. Allah akan memberikan kepadanya musibah di dunia. Ya, yang kemudian dia bertaubat, kemudian dia beristighfar, kemudian dia kembali kepada Allah. Ini tanda-tanda kebaikan. Tapi kalau seandainya dengan musibah yang Allah berikan kepadanya dia semakin jauh dari Allah, maka ini musibah di atas musibah, seperti yang saya sebutkan tadi. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, kejelekan kepada seorang hamba, Allah akan menahan maksiat yang dia lakukan. Semakin kencang maksiatnya, semakin subur hidupnya. Semakin kencang maksiatnya, semakin tinggi pendapatan daerah tersebut. Nggak pernah gempa, nggak pernah terjadi tsunami, aman. Padahal di situ banyak kesyirikan. Padahal di situ banyak maksiat. Ya, mungkin orang kan berpikir, di Indonesia ini kan yang paling banyak ya orang yang melakukan dosa dan maksiat kan di mana? Di Indonesia ini? Mungkin di Bali, mungkin. Kenapa Bali nggak pernah dapat musibah? Kenapa di Aceh yang banyak yang kebanyakan di sini adalah muslimin justru sering gempa? Iya. Nah, ini hadis. Rasulullah SAW menyebutkan ribuan tahun yang lalu. Terkadang Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan kejelekan kepada seorang hambanya, Allah akan tahan ya musibah dari maksiat yang dia lakukan. Allah nggak berikan kepadanya musibah. Ya, sampai nanti di yaumul qiyamah dia akan dihisab. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan sering dalam pengajian, falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farighu bima utu, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Dan ketika mereka lupa apa yang Allah ingatkan, ya, di tengah kelupaan mereka, disitulah Allah Subhanahu wa taala membuka kepadanya segala pintu kemudahan dari langit dan dari bumi. Sampai-sampai mereka merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Lihat nih, negeri kami nggak pernah bencana. Lihat ini, kami nggak pernah dapat musibah. Lihat kami selalu makmur, kaya raya. Ya, kalian udah ngaku Islam, sebentar gempa, bencana, tsunami, miskin, melarat. Katanya agama kalian agama yang paling baik. Subhanallah. Apa yang mereka ucapkan telah disebutkan dalam Al-Quran. Hatta idza farihu bima utu. Sampai mereka merasa bangga apa yang diberikan. Kemudian ingat kata Allah, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Dan kami datangkan kepada mereka bencana tiba-tiba. Ya, apakah mereka dimatikan oleh Allah? Di situ dia baru sadar. Di situ dia baru terperangah. Ya, kehidupan dunia itu ternyata menipu dirinya. Dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, apabila engkau melihat orang-orang dipermudah segala kemudahan bersama dengan itu dia berbuat dosa dan maksiat, ketahuilah bahwasanya itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Jadi kalau seandainya ada orang kafir, dia diuji, dia dicoba, ini mengangkat derajatnya, tidak. Yang diangkat derajatnya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa dari musibah yang Allah berikan kepadanya. Adapun orang kafir, ya, kemudian Allah memberikan ujian dan musibah baginya, ini merupakan awal ujian yang sangat ringan yang dia dapatkan, yang dia rasakan, yang setelahnya dia akan mendapatkan musibah yang lebih besar daripada itu semuanya. Nah, nasallallahu salamata wal afiyah.